Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa meneruskan mengkaji uraian daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tersebut di dalam kitab Al-Ubudiyah yang sudah diterjemahkan oleh Ustadz Muammal Hamidi yang sekarang ini yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai soal ibadah yang diridhai Allah. Menurut apa yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, beribadah yang berhubungan dengan uluhiyah, artinya penyembahan, itu adalah kepada Allah semata. Karena itu alamat tauhid ialah la ilaha illallah. Nah itu. Jadi tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang harus kita perhatikan, yang perlu kita hormati, yang benar. Illallah, kecuali Allah. Berbeda dengan orang yang mau mengakui rububiyah, soal ketuhanan. Artinya yang dimaksudkan itu rububiyah Allah, ketuhanan Allah, tetapi dia tidak beribadah, tidak mau menyembah dia. Atau mungkin dia juga menyembah dia, tetapi juga menyembah Tuhan yang lain, itu juga ada. Ada kalau soal uluhiyah, soal sesembahan itu hanya kepada Allah semata-mata. Nah, ini oleh karena itu ada kata umpamanya saja dikatakan bahwa ada suatu ungkapan yang dikatakan waladzi ya'lahuhul qalbu bikamalil hubbi wat ta'zim wal ijlali wal ikrami wal khaufi war rojai wa nahwi dzalik. Nah itu ungkapan orang-orang yang sangat ada keinginan untuk bagaimana tahu sesungguhnya yang dinamakan ibadat kepada Allah itu yang bagaimana. Lah itu dikatakan walladzi ya'lahuhul qalbu, sesuatu yang disembah oleh hati, bikamalil hubbi, dengan penuh kecintaan, wa ta'zimi, dan mengagungkan dan kebesaran, wal ijlali, keagungan atau kemuliaan, wal ikrami, kemuliaan, wal khaufi, dan penuh rasa takut, warrojai, dan pengharapan, wa nahwi dzalika, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mengharapkan kepada siapa? Ya hanya kepada Allah. Nah, sebaliknya kalau yang sangat kita takuti ya hanya Allah gitu. Ini yang dimaksudkan ibadah uluhiyah, Jadi
berhubungan dengan uluhiyah, dengan ketuhanan, itu hanya kepada Allah semata-mata. Ibadah dalam pengertian seperti inilah yang dicintai dan diridhai Allah. Dengan itu hamba-hambanya yang pilihan ini disifatinya, dan dengan itu pula para rasulnya itu diutus. Adapun kata abdun ya, yang bermakna mu'abbad ya, yang dia mu'abbad, orang yang diperhamba, baik dia itu mengakuinya ataupun tidak. Arti ini meliputi orang mukmin dan orang kafir ya. Artinya semua itu abdun ya, kafir atau ya abdun ya. Adapun dia tidak mengakui, tapi dia itu adalah abdun. Dengan dua macam perbedaan ini dapat diketahui perbedaan antara kebenaran agama yang masuk di dalam kategori beribadah kepada Allah, agama Allah dan perintah syarak yang dicintai dan diridhai Allah, serta para ahli ibadat itu disayangi dan dihormatinya dengan surganya nanti. Dan antara haqaiqul kauniyah yang termasuk di dalamnya orang mukmin dan orang kafir, yang baik dan yang jahat. Barang siapa merasa cukup dengan itu serta tidak mengikuti haqaiqud diniyah, maka dia adalah termasuk pengikut iblis yang terkutuk. Dan orang-orang yang kafir terhadap Tuhan semesta alam, nah itu dia berrab kepada Tuhan tapi tidak mau menyembah kepada Tuhan ya. Dan barang siapa merasa cukup di dalam beribadahnya itu dengan mengerjakan sebagian perintah dengan meninggalkan sebagian perintah yang lain dalam satu tempat, dengan meninggalkan tempat yang lain, atau dalam satu keadaan dengan meninggalkan keadaan yang lain, maka imannya sudah berkurang. Ya, tidak boleh itu, mesti begitu itu. Dan kewaliannya kepada Allah itu sesuai kekurangannya dalam haqaiqud diniyah. Jadi kalau percaya kepada sebahagian tapi meninggalkan kepada sebahagian. Saya kalau salat mau umpamanya, tapi kalau disuruh zakat enggak, sayang uangnya. Jadi ini namanya percaya kepada sebagian, tidak percaya kepada sebagian. Nah ini tidak boleh. Di dalam Quran dilarang cara-cara seperti itu. Ini adalah masalah besar yang banyak sekali orang salah dan banyak yang tidak mengetahuinya dari kalangan orang-orang yang mengerjakan suluk. Sehingga banyak sekali guru-guru ataupun syuyukh yang mengaku sebagai pentahqiq, ahli tauhid dan mengenal Allah. Itu tergelincir sangat jauh. Yang hanya Allah yang mengetahui rahasia dan kenyataanlah yang dapat menghitungnya. Tapi ada atau bagaimana? Ya maaf ya zikirnya begitu rupa gitu ya. Tapi kadang-kadang ya di dalam hal yang lain malah tidak memperhatikan. Senengnya memang ya kalau zikir kepada Allah, la ilaha illallah, begitulah ya. Tapi ya amar ma'ruf nahi mungkar sama sekali tidak pernah digubris begitu ya. Bahkan juga ya tidak memikirkan itu apa itu kristenisasi apa ya. Lalu menjalarnya perzinaan dan ini kadang-kadang jadi dia itu cuma merasa nikmat, merasa senang dengan pemikiran kepada Allah sendiri, artinya cuma nah ini yang harus
harus diperhatikan. Jadi mestinya kita tidak bisa itu. Jadi kalau kita memang mau beribadat dengan yang diridhai Allah, itu harus secara menyeluruh begitulah. Jadi ya hatinya itu ya artinya menyembah betul-betul itu ya dengan kecintaannya, dengan membesarkannya, dengan memuliakannya, ya, dengan penuh rasa ketakutan terhadap siksanya, dengan penuh harapan terhadap rahmatnya, begitu. Itu semua tidak boleh dipisah-pisah begitu, itu tidak bisa. Nah, itu. Selanjutnya ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, sekarang untuk seterusnya di sini Syekh Ibnu Taimiyah mengambil penjelasan yang berhubungan dengan qadha dan qadar. Di sini diterangkan bahwa Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani rahimahullah mengatakan banyak sekali orang-orang apabila sudah sampai pada qadha dan qadar mereka lalu berhenti. Kata Ibnu Taimiyah, ya, kecuali saya, menurut pendapat saya di sana masih ada jendela yang terbuka bagi saya. Karena itu takdir Allah itu akan saya lawan dengan cara yang benar demi untuk Allah juga. Laki-laki adalah orang yang mampu melawan takdir, bukan orang yang menyerah pada takdir atau orang yang kuat. Tapi ya maksudnya itu melawan takdir itu ya dengan takdir juga gitu ya. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah sesuai perintah Allah dan Rasul. Tetapi banyak sekali orang yang salah mengartikannya dalam persoalan ini. Yaitu mereka kadang-kadang tahu apa yang ditakdirkan atas seseorang seperti tentang maksiat dan dosa atau kekufuran, dan mereka pun tahu bahwa itu adalah berjalan menurut kehendak Allah. Lalu mereka menyerah terhadap itu semua dengan setuju dan rela atas nama agama, tarekat dan ibadat. Mereka itu tak ubahnya dengan orang-orang musyrik yang mengatakan walau sya'allahu. Nah ini orang-orang musyrik ini ya bahasa Jawanya itu apa ya, orang genah gitu. Jadi itu yang tidak benar ini. Dia mengatakan walau sya'allahu ma asyrakna. Andai kata Allah menghendaki ma asyrakna, tentu kami tidak musyrik. Wala abauna, juga ayah-ayah kami juga tidak musyrik. Wala haramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Ini ya perkataan yang nekat itu perkataannya. Jadi seolah-olah dia musyrik itu sudah atas kehendak Allah. Nah ini yang tidak benar. Jadi kalau seperti ya ada orang mengatakan, mengapa saudara mencuri? Ya memang saya ditakdirkan Allah jadi pencuri. Nah ini orang yang begitu itu ya musuhnya aja. Oh saya juga ditakdirkan menangkap kamu gitu. Saya ditakdirkan memukul kamu gitulah. Nah, ini namanya cuma debat kusir saja begitu. Ya. Anut ayallahu yasha'allahu at'amah. Apakah kami harus memberi makan orang-orang yang telah dikehendaki Allah untuk diberinya makan? Nah, ini hal-hal yang sesungguhnya ya pembicaraan tentang qadha dan qadar yang tidak mengikuti kepada dasar-dasar yang memang diperintahkan oleh Allah atau diatur oleh Allah. Lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum.
Nah ini, kalau Allah mau, niscaya kami tidak akan menyembah berhala-berhala. Jadi seolah-olah mereka menyembah kepada berhala itu sudah jadi kehendak Allah. Lah ini yang tidak dibenarkan. Kalau mereka mendapat hidayat, niscaya mereka akan tahu bahwa takdir yang kita diharuskan untuk menerimanya dengan ridho dan sabar itu adalah yang berkenaan dengan musibah yang mesti kita terimanya, seperti fakir, sakit, dan takut. Itu yang. Jadi bukan lalu soal musyrik apa ini, enggak, jangan begitu. Itu tidak benar. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat 11. Apapun musibah yang menimpa manusia tidak lain melainkan seizin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan membimbing hati orang tersebut. Nah, ini di dalam surat Taghabun ayat 11. Sebagian ulama salaf berkata, orang yang ditimpa musibah kemudian dia tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka dia akan ridho dan menerimanya dengan tulus. Tapi apakah lalu tidak ada ikhtiar? Nah ini tidak begitu, tidak betul ini ya. Kalau Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesuatu yang menimpa dari musibah di bumi atau di dalam dirimu, semuanya itu adalah sudah di dalam catatan yang sebelum kami katakanlah menciptakan kesemuanya itu sudah ada. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu adalah sangat mudah. Mengapa Allah mengatakan begitu? Nah, ini di dalam ayat seterusnya dikatakan likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu itu jangan mudah putus asa. Jangan lalu putus asa daripada apa-apa yang sudah terlanjur. Jadi umpamanya sesuatu ada yang hilang, ya sudah, memang ini sudah takdirnya. Dengan merasa begitu itu tidak, ya sudah nanti kita cari lagi lah, nanti insya Allah nanti akan dapat. Ini jangan kita itu lalu mudah putus asa, jangan. Kalau kita itu sudah tahu bahwa itu dari Allah, sudah ditulis Allah, lalu tidak terlalu merana begitu. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu itu jangan terlalu gembira kalau kebetulan diberi oleh Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang penting sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada setiap orang yang sombong, orang yang angkuh, yang orang merasa besar dan merasa ya begitulah congkak. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi memahami takdir yang seperti itu ya, bahwa semuanya ini dari Allah. Maksudnya bukan lalu ngelokro, bukan. Oh, saya memang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi miskin, lalu tidak mau kerja, tidak mau ya berbuat, tidak mau ikhtiar. Bukan begitu. Maksudnya, ya, oleh karena itu Sayyidina Umar kalau saya tidak salah itu pernah mengatakan, saya lari dari takdir untuk menuju kepada takdir yang baru, yang baik. Jadi artinya ya sama-sama takdir itu semua dari Allah. Ini di sini umpama ada
Ya, umpamanya di satu tempat yang di situ ada kecelakaan. Kita tidak boleh pergi. Kata siapa? Sayyidina Umar kalau saya tidak salah, saya mau lari dari takdir untuk menuju kepada takdir yang lain. Takdir yang mencelakakan saya tinggalkan dan saya akan cari takdir yang akan menggembirakan. Nah, begitu. Jadi usaha itu terus ada. Jadi bukan lalu karena tahu bahwa itu takdir lalu putus asa lalu tidak mau kemana-mana, itu bukan begitu. Takdir yang kita disuruh oleh Allah supaya menerima dengan sabar, ya, itu ya ada umpamanya dikatakan di dalam surat Taghabun ayat 11 tadi dikatakan sudah saya sebut bahwa ma asaba min musibat illa bi idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Nah, ini. Jadi semua musibah itu adalah dari Allah dan kita ya percaya kepada Allah, dan kalau kita percaya kepada Allah yahdi qalbah, hatinya akan ditunjukkan begitu. Artinya ya kita harus berikhtiar gitulah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ihtajja Adamu wa Musa faqala Musa anta Adamul ladzi khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli syai'in falimada akhrajtana wa nafsaka minal jannah faqala Adam anta Musa alladhi istafaka Allah birisalatihi wa bikalamihi fahal wajadta dzalika maktuban alayya qabla an ukhlaqa qala na'am qala fahajja Adamu wa Musa. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan oleh Rasulullah begitu. Adam dan Musa pernah berbantah. Ini hadis Bukhari muttafaq alaih. Yaitu Musa mengatakan, engkau Adam diciptakan Allah dengan tangannya, lalu dalam tubuhmu ditiupkan rohnya. Ia memerintahkan malaikatnya untuk sujud kepadamu. Ia mengajarkan kepadamu nama-nama sesuatu, tetapi mengapakah engkau menyebabkan kami keluar dari surga termasuk dirimu sendiri? Adam menjawab, engkau Musa telah dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Apakah engkau dapati yang demikian itu telah tertulis atas diriku sebelum ada dicipta? Musa jawab, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan begitu maka Adam dapat mengalahkan Musa. Artinya bahwa ya semuanya itu adalah dari Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk sementara saya kira begitu. Jadi ya begitulah artinya orang. Tapi sesungguhnya soal takdir itu Rasulullah mengatakan, ya pernah mengatakan, apa kamu disuruh berbantah dalam soal ini? Kan kamu cuma disuruh percaya. Nah sudah begitu, itu pernah. Jadi begitulah ibu-ibu, dan insyaallah besok masih bisa kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.